Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aan Fadia Anur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kurikulum MISD. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rosida Sofa Khairiyah dengan NIM 2320001 dan teman saya yang bernama Rifda Mu'afadia Zahra dengan NIM 2320005 dan Muhammad Maskur Musa dengan NIM 2320006. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2013 Revisi. Selanjutnya, pengertian kurikulum dan kurikulum 13. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi tanggapan atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, di mana siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi. Selanjutnya, karakteristik kurikulum 13. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap, spiritual, dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual, dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta penerapannya. Yang keempat, memberi waktu yang leluasa kepada peserta didik. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar untuk pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur berorganisasi kompetensi dasar. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif. Karakteristik kurikulum 13 revisi. Yang pertama, penataan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial pada semua mata pelajaran. Yang kedua, koherensi KLKD dan penyelarasan dokumen. Yang ketiga, pemberian ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Yang keempat, penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir. Selanjutnya, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Perbedaan yang pertama dapat dilihat dari indikatornya. Kurikulum 2013 sebelum revisi yaitu keselarasan antara KL dan KD dengan silabus dan buku. Sedangkan kurikulum 2013 sesudah revisi yaitu penilaian sikap KL1 dan KL2 sesudah ditiadakan di setiap mata pelajaran dan hanya ada pada mata pelajaran agama dan PPKN. Perbedaan kedua dapat dilihat dari peraturan Mendikbud. Kurikulum 2013 sebelum revisi yaitu mengacu pada PP 32 tahun 2013 pasal 1 butir tatanan tentang konseptual kurikulum yang berkembang berdasarkan standar nasional pendidikan dan pasal 77A. Sedangkan kurikulum 2013 sesudah revisi yaitu mengacu pada Permendikbud nomor 20/23 tahun 2016 kurikulum 2013. Perbedaan ketiga yaitu berdasarkan pendekatan. Kurikulum 2013 sebelum revisi yaitu penerapan pendekatan saintifik berpikir 5M sebagai metode pembelajaran yang bersifat prosedural dan mekanistik. Sedangkan kurikulum 2013 sesudah revisi yaitu pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar dan apabila digunakan untuk mengajar susunannya tidak harus berurutan.
Perbedaan keempat yaitu berdasarkan penggunaan taksonomi Bloom. Kurikulum 2013 sebelum revisi yaitu pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan, dan sedangkan kurikulum 2013 sesudah revisi yaitu tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Yang pertama, kelebihan dari kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah, kontekstual, karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya yang dimiliki seorang peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik merupakan subjek dalam suatu proses pembelajaran secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan. Yang kedua, kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi, boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Yang ketiga, kurikulum 2013 memiliki bidang materi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi. Yang keempat, asumsi dari kurikulum 2013 adalah bahwa antara anak desa dan anak kota tidak memiliki perbedaan. Kebanyakan anak desa tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki mereka. Dari kurikulum 2013 ini menyamakan anak desa dengan anak kota. Yang terakhir yaitu kesiapan terletak pada seorang guru. Kesiapan ini perlu adanya usaha, yaitu berupa pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan seorang guru. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswanya memiliki kapasitas dan potensi yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang selanjutnya, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013 revisi. Yang pertama, kelebihan kurikulum 2013 revisi, proses pembelajaran terfokus pada siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan guru sebagai fasilitator. Yang kedua, penilaian dilakukan dengan lengkap, baik itu kognitif, psikomotor, dan efektifnya. Yang ketiga, pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib, yang dimana pramuka ini digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan, toleransi, dan gotong royong. Yang selanjutnya, kekurangan dari kurikulum 2013 revisi yaitu peran guru sebagai fasilitator. Terkadang guru salah persepsi dengan membiarkan peserta didik belajar sendiri. Menjadi guru itu tidak melepas secara langsung peserta didik dalam belajar mengajar. Yang kedua, guru memiliki waktu yang terbatas untuk berinteraksi dengan siswa, sebab waktunya tersita untuk mengurus administrasi yang banyak. Yang ketiga, ketika ada siswa yang kurang suka dengan ekstrakurikuler
pramuka, maka siswa tersebut dalam mengikutinya kurang bersemangat.